Jumpa lagi di Opera, obrolan pemilu dan demokrasi, podcastnya KPU ND. Apa kabar teman pemilih? Harapannya semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Teman pemilih, studio podcast KPU ND sudah 2 kali dikunjungi oleh Komisioner KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama itu di bulan Mei oleh anggota komisioner yang menangani divisi teknis penyelenggaraan Bapak Lodwig Frederick. Dan teman pemilih, hari ini di studio podcast KPU ND sudah hadir sosok spesial. Beliau adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Thomas Dohu, SHUT MSI. Bapak, selamat datang di podcast KPU ND. Selamat bertemu, apa kabar Bapak? Puji Tuhan, kabar baik. Dan ya beginilah, kita semua harus sehat, harus fit ya, untuk mempersiapkan diri menghadapi perhelatan akbar tahun 2024 nanti. Iya, itu teman pemilih. Pak Ketua bisa menyapa teman pemilih podcast KPU ND. Selamat bertemu teman pemilih se-Kabupaten ND di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami. Salam sehat dan bahagia untuk tugas rutin kita masing-masing, terutama untuk mempersiapkan diri menyelenggarakan dan menyukseskan pemilihan umum serentak dan pemilihan serentak tahun 2024. Baik Bapak, terima kasih. Begitu ya teman pemilih. Bapak, hari ini kita akan berbincang tentang persiapan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 yang sudah kita mulai. Sebelum kita berbincang lebih jauh, Bapak bisa menceritakan kepada kita semua, menggambarkan kepada teman pemilih semua perjalanan karir Bapak dari awal hingga saat ini menjadi Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Pasti setiap orang punya sejarah ya, punya rekam jejak dengan pencapaian yang dia jalankan. Dan saya sebut diri saya lucky man ya, lelaki beruntung. Lelaki beruntung menjalankan proses pemilu cukup lama, sejak tahun 2003 menjadi anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat, sampai tahun 2016. Jadi kurang lebih 2,5 periode saya sebagai anggota KPU Kabupaten. 1 periodenya sebagai anggota, 1,5 periodenya sebagai anggota, dan 1 periodenya menjabat sebagai ketua. Demikian juga 2016 saya sebagai anggota komisioner PAB, salah satu anggota KPU Provinsi, mulai 2016 sampai dengan 2018 dengan jabatan sebagai anggota. Selanjutnya 2019 sampai sekarang saya sebagai ketua dipercayakan oleh teman-teman untuk sama-sama memimpin KPU Provinsi NTT dengan jumlah satkernya ada 22 di seluruh kabupaten yang ada di NTT. Demikian. Iya, luar biasa teman pemilih, Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengurus 1 kota dan 21 kabupaten. Jadi total seluruhnya 22 kabupaten kota se-NTT. Jadi beliau adalah ketuanya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik Bapak, kita akan berbincang-bincang terkait dengan tahapan pemilu. Kita semua tahu bahwa sejak 14 Juni 2022 Indonesia memasuki tahapan pemilu 2024. Bisa digambarkan sedikit bagaimana persiapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan tahapan demi tahapan pemilu 2024. Silakan Bapak.
Baik, pemilu 2024 sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ketua telah dilakukan peluncuran tahapannya sejak 14 Juni 2022 dan itu diatur dalam undang-undang bahwa tahapan itu sekurang-kurangnya dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dan tepat waktunya itu di tanggal 14 Juni 2022. Menindaklanjuti persiapan tersebut, pasti KPU tentu akan mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dan sampai saat ini ada 2 peraturan KPU berkaitan dengan pemilu 2024 yang telah ditetapkan, yaitu peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal, di mana dalam peraturan tersebut diuraikan 11 tahapan yang akan dilaksanakan sampai dengan selesainya tahapan pemilu nanti, yaitu bulan Oktober tahun 2024. Dari 11 tahapan itu saat ini kita sedang memasuki tahapan kedua, yaitu kalau tahapan pertamanya kemarin itu adalah penetapan program, jadwal, tahapan dan penyusunan anggaran serta peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan. Tahapan kedua itu nanti adalah pendaftaran verifikasi peserta pemilu, yang nanti tahapan ketiganya itu kita memasuki penetapan peserta pemilu, dan selanjutnya ada penetapan daerah pemilihan, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu sampai bulan Oktober tahun 2024. Jadi tahapan ini pemilu dilaksanakan melalui 11 tahapan dan masing-masing tahapan memiliki jadwalnya. Pelaksanaan tahapan ada yang bertahapan, tapi ada juga yang beririsan. Nah, berkaitan dengan persiapan KPU provinsi dalam menyelenggarakan tahapan dimaksud, KPU provinsi telah memulainya dan juga memberi arahan kepada KPU Kabupaten Kota. Memulai dimaksud itu adalah melaksanakan sosialisasi tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu. Hal yang sama kami arahkan kepada KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan sosialisasi yang sama. Dan siapa yang diundang? Yang diundang partai politik, stakeholder terkait itu bisa pemerintah, pihak akademisi, LSM, media, pemilih-pemilih berkebutuhan khusus, dan cara menyampaikannya kami bisa menyampaikan secara langsung dengan mengundang melalui pertemuan tatap muka, tapi lebih banyak juga kita menyebarluaskan melalui media-media sosial, antara lain melalui podcast ini. Oke. Gitu. Jadi teman pemilih, begitu gambaran umum, kita akan melaksanakan tahapan demi tahapan menjemput 2024 tanggal 14 Februari nanti. Bapak, saat ini di KPU Republik Indonesia, KPU Pusat sedang melaksanakan tahapan pendaftaran partai politik. Langkah berikutnya adalah tahapan untuk melakukan verifikasi administrasi dan juga faktual. Bagaimana KPU Provinsi NTT mempersiapkan itu semua, karena akan dilakukan oleh 22 kabupaten kota. KPU Provinsi NTT sebagai KPU di tingkat provinsi bagaimana mempersiapkan itu semua untuk memastikan bahwa KPU Kabupaten Kota dalam melakukan pekerjaan verifikasi administrasi dan faktual itu berjalan sesuai dengan yang digariskan. Silakan Bapak. Iya, sebagaimana kita ketahui bahwa tahapan pendaftaran dan verifikasi serta penetapan peserta pemilu adalah kegiatan yang sifatnya sentralistik. Jadi proses itu dilakukan semua di KPU RI. Tapi ada sesuatu hal yang baru yang dibangun oleh KPU RI. Proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu setidak-tidaknya itu dilaksanakan dengan mudah, dengan murah, lalu dengan cepat, lalu dengan transparan dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana implementasinya?
dalam proses pendaftaran dan verifikasi ini, KPU menggunakan suatu aplikasi yang namanya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa proses pendaftarannya secara terpusat atau sentralistik. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten memiliki kewenangan tertentu atau terbatas, khususnya nanti hanya pada proses verifikasi faktual, baik itu verifikasi faktual kepengurusan, lalu juga verifikasi faktual keterwakilan perempuan, kantor partai politik serta keanggotaan. Nah, dalam tahapan verifikasi administrasi yang akan kita laksanakan saat ini, sebagaimana kita ketahui, pendaftaran dimulai tanggal 1 Agustus dan berakhir pada tanggal 14 Agustus. Setelah itu nanti KPU RI akan melaksanakan verifikasi administrasi, tetapi melibatkan KPU Kabupaten Kota. Nah, pertanyaan lebih lanjut, apa strategi yang disiapkan oleh KPU Provinsi untuk menyukseskan tahapan ini? Pertama, kami mau memastikan bahwa semua penyelenggara kami, baik provinsi, kabupaten, kota, memiliki pemahaman yang sama terhadap aturan atau regulasi yang mengatur. Tercatat ada satu peraturan KPU yang mengatur, yaitu peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu. Lalu juga ada peraturan teknisnya, yaitu pedoman teknis turunan dari peraturan KPU nomor 4 dimaksud, yaitu peraturan teknis nomor 260. Nah, di sana sangat jelas apa yang dilakukan oleh KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Dan dalam pelaksanaannya, KPU Provinsi telah melakukan memastikan bahwa proses ini dilaksanakan suatu tim kerja. Nah, kita sebut dia tim pelaksana kegiatan, dan tim kerja ini memiliki tugas dan fungsi yang jelas. Apa yang harus dilakukan, siapa saja yang melakukan, dengan menggunakan alat apa, sarana apa yang dilakukan, sehingga tim pelaksana kegiatan ini juga harus didukung dengan standar operasional prosedur dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga apa yang dilakukan nanti mulai dari tahapan verifikasi administrasi, verifikasi faktual itu jelas-jelas terukur, memiliki pedoman kerja yang jelas, memiliki mandat kerja yang jelas, sehingga apa yang dia lakukan benar-benar sesuai dengan peraturan teknis tadi nomor 4 tahun 2022 dan petunjuk teknis nomor 260 tahun 2022. Tapi satu lagi, bahwa pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten Kota juga kami melayani konsultasi kepada publik. Nah, kita memiliki help desk. Jadi kalau kita memahami help desk itu kan apa ya? Meja ya. Desk itu meja, help itu melayani, membantu gitu. Jadi meja layanan kepada publik, terutama calon-calon partai politik peserta pemilu. Nah, kita memberi layanan baik itu mengenai proses pendaftarannya, proses verifikasi administrasinya, lalu faktualnya dan lain sebagainya. Nah, kita sudah memiliki helpdesk itu, dan dia dibuka mulai pukul 8 pagi dan ditutup setiap pukul 17 sore. Pelayanannya bisa datang langsung ke kantor, bisa by phone, bisa WhatsApp, bisa melalui surat elektronik. Jadi, tetapi kita mau bahwa apapun informasi terkait dengan tahapan ini bisa diketahui oleh semua pihak. Iya. Baik Pak Ketua, teman pemilih, ternyata berat, tetapi semuanya bisa dilaksanakan. Jadi pendaftaran partai politik 2024, calon peserta pemilu 2024 menggunakan aplikasi yang namanya Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Dan saat ini pendaftarannya terpusat di KPU Republik Indonesia, KPU Pusat. Beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang pendaftarannya di kabupaten kota maupun di provinsi. Bapak,
terkait dengan pendaftaran dan verifikasi juga penetapan partai politik peserta pemilu 2024 itu akan berakhir di 14 Desember. Benar. Artinya di 14 Desember 2022 itu KPU akan menetapkan partai politik apa saja yang lolos menjadi peserta pemilu 2024 nanti. Benar. Di 2022 selain KPU melaksanakan verifikasi dan administrasi maupun verifikasi faktual, juga KPU akan melaksanakan beberapa tahapan. Misalnya perekrutan ad hoc, penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi, data pemilih, dan tahapan-tahapan lainnya. Artinya dalam waktu yang bersamaan ada 2-3 kegiatan yang dilakukan. Tahapannya beririsan. Nah, bagaimana strategi KPU provinsi untuk mengatur mekanisme ini sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan di waktu yang bersamaan ini tidak ada yang tercecer, tidak ada yang tertinggal. Semuanya seiring sejalan dan berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh regulasi. Silakan, Pak. Benar. Sebagaimana penjelasan awal saya tadi bahwa 11 tahapan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU melalui peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 dapat dilaksanakan secara bertahap atau beririsan. Bertahap itu kalau misalnya tahap 2 bisa dilaksanakan kalau tahap 1 selesai. Ini misalnya contoh, kita nanti bisa melaksanakan pencalonan kalau sudah tahu siapa peserta pemilunya, ya, seperti itu ya. Tapi ada juga di antara tahapan itu dilaksanakan beririsan. Misalnya sekarang kita melaksanakan tahapan penetapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu. Tetapi dalam waktu yang sama akan ada kegiatan tahapan beririsan, yaitu penetapan daerah pemilihan dan kursi untuk DPRD kabupaten. Nah, waktu yang sama juga kita akan melaksanakan tahapan pemutahiran data pemilih untuk mengetahui siapa yang akan menjadi pemilih pemilu 2024. Tetapi ada juga kegiatan tahapan penunjang. Nah, kita sebut tahapan penunjang karena tidak diatur dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, yaitu sosialisasi serta rekrutmen panitia ad hoc. Sebagaimana kita ketahui, panitia ad hoc itu terdiri dari pelaksana pemilu di tingkat kecamatan, pelaksana pemilu di tingkat desa, dan pelaksana pemilu di tingkat TPS. Tetapi tahun ini yang mungkin akan direkrut itu adalah panitia pemilihan atau PPK tingkat kecamatan dan PPS di tingkat desa atau kelurahan. Sebagaimana yang saya sebutkan juga ada kegiatan beririsan lainnya. Nah, bagaimana KPU melaksanakan tahapan ini? Pertama, bahwa kita harus memastikan semua tahapan ini nanti akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan. Untuk itu penting kita melakukan pemetaan daya dukung. Daya dukung yang saya maksud itu adalah dukungan SDM, dukungan sarana prasarananya, kapasitas, kapabilitas, dan lain sebagainya. Penting kita melakukan pemetaan itu. Lalu kita juga perlu melakukan pemetaan timeline, jadwal kegiatan masing-masing tahapan, supaya kita bisa mengetahui, tahapan ini misalnya tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu atau verpol, dengan dapil, dengan pemutahiran data pemilih, dengan rekrut panitia ad hoc, kira-kira beban kerja tertingginya ada di waktu kapan? Nah, misalnya ada mungkin waktu tertentu semua tahapan ini dilaksanakan. Nah, maka kita perlu atur strateginya. Tenaga, dukungan, sarana prasarana perlu diatur. Di samping itu juga perlu kita melakukan mitigasi potensi masalah yang mungkin akan terjadi dari keseluruhan tahapan-tahapan. Kalau itu kita bisa mitigasi dengan pertimbangan sumber daya yang ada, lalu dengan dukungan sarana prasarana, kita yakin semua tahapan nanti tetap kita laksanakan sesuai dengan jadwalnya, dan kita bisa membangun keterbukaan dan kepercayaan kepada publik bahwa kita mampu untuk melaksanakannya sampai kita melaksanakan hari pemungutan suara nanti. Baik, luar biasa teman pemilih. Jadi sebelum pelaksanaan seluruh tahapan pekerjaan,
proses persiapannya sudah dilakukan jauh-jauhan, melakukan pemetaan sumber daya, alat kerja, fasilitas dan juga dukungan-dukungan lainnya. Sehingga ketika waktunya sudah mulai kita laksanakan, semua sudah siap di posisinya masing-masing. Ya, teman pemilih, Bapak selanjutnya bisa digambarkan bagaimana persiapan KPU Provinsi NTT untuk pelaksanaan perekrutan Badan Etok 2024. Karena kita lihat, kita tahu, kita baca berita, kita dengar berita bahwa pemilu 2019 itu penyelenggara di tingkat kecamatan, desa kelurahan dan juga di tempat pemungutan suara itu kelelahan karena beban kerjanya yang cukup tinggi. Nah, bagaimana strategi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk pemilu 2024 supaya kejadian di 2019 itu bisa diminimalisir? Silakan Bapak. Tapi saya juga bisa tanya balik, Mbak. Iya. Karena host kan ketua KPU ND. Nah, kira-kira di ND waktu itu bagaimana teman-teman panitia atau khususnya KPPS? Baik, Pak Ketua. Ya. Jadi pengalaman di ND untuk 2019 yang lalu, Benar. KPPS yang bekerja di tempat pemungutan suara di hari H, hari pencoblosan dan hari rekapitulasi di TPS itu semuanya berjalan dengan aman lancar, artinya kondisi kesehatannya baik-baik saja. Namun ada korban? tidak, di hari H dan minggu dalam proses rekapitulasi perhitungan suara, penghitungan suara itu semuanya aman. Dan terjadi kurang sehat, sakit dan lain itu setelah 2-3 bulan kemudian dulu. Tetapi di minggu pada saat kita sangat sibuk di 17 April 2019 yang lalu, seluruh penyelenggara di tingkat tempat pemungutan suara itu untuk Kabupaten ND semuanya sehat, aman dan tidak ada yang tidak ada yang sakit. Di kabupaten lain ya, tapi memang tercatat bahwa teman pemilih memang tercatat di pemilu 2019 kurang lebih 800-an sekian panitia etok kita mulai dari PPK, PPS dan juga KPPS mengalami musibah, ada yang meninggal dunia, juga ada yang mengalami cacat fisik, juga sakit. Nah, apa strategi KPU? Sebenarnya bukan strategi KPU provinsi ya. Apa strategi KPU RI? Telah dilakukan beberapa kajian penelitian, termasuk kita di NTT juga beberapa kali melakukan semacam studi atau kajian. Dan salah satu kesimpulannya bahwa pada umumnya yang mengalami musibah dimaksud itu kisaran umurnya itu di atas 50 tahun. Lalu yang kedua, mereka memiliki penyakit bawaan atau yang disebut komorbid. Nah, untuk itu walaupun ini belum dituang dalam bentuk peraturan, tetapi sudah ada dalam sudah diterapkan dalam pemilihan serentak tahun 2020. Syarat menjadi panitia etok itu maksimal umurnya itu adalah 50 tahun. Lalu dia tidak memiliki penyakit bawaan berdasarkan pemeriksaan melalui puskesmas setempat. Nah, itu salah satunya. Moga-moga strategi ini tetap dilakukan nanti. Karena apa? Karena mengingat beban kerja pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu itu sangat tinggi. Apa beban kerja tingginya? Kita di Indonesia melaksanakan pemilu dengan 5 jenis surat suara. Pemilu DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD dan presiden dan wakil presiden. Lalu dilaksanakan serentak dalam waktu yang sama, mulai pukul 7 sampai dengan pukul 13. Lalu ditentukan juga melaksanakan penghitungan pada hari yang sama atau paling lambat 1 hari setelahnya pukul 12 siang. Nah, berarti waktu kerjanya itu kan sangat tinggi. Oleh karena itu, orang-orang yang akan melaksanakan pekerjaan itu, sebagaimana dari hasil kajian KPU RI, dibatasi umurnya, lalu orangnya betul-betul sehat. Nah, itu yang kita tahu.
Kita tahu berdasarkan presentasi atau kajian. Tetapi pengalaman itu sudah digunakan dalam pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020. Nah, kalau ini nanti tetap digunakan, nah saya memberikan informasi sebagaimana telah diumumkan oleh KPU RI pada tanggal 8 Agustus beberapa waktu lalu, jaminan honorarium. Nah, jaminan honorarium yang memberi semangat kesejahteraan kepada panitia kita. Nah, kisaran untuk PPK itu honorarnya ketuanya itu 2.500.000, sedangkan anggotanya itu adalah 2.200.000. Untuk PPS ketuanya 1.500.000, anggotanya 1.300.000. Untuk KPPS ketuanya itu sebesar 900.000, sedangkan untuk anggotanya, ketuanya 1.200.000, anggotanya 1.100.000. Itu untuk pemilu. Sedangkan hal lain juga dijamin dana untuk santunan. Nah, jaminan santunan itu sudah ada, yang meninggal 36 juta, cacat permanen 30.800.000, luka berat 16.500.000, luka sedang 8.250.000, dan bantuan biaya pemakaman 10 juta. Tetapi ini adalah insentif yang sebagai bentuk penghargaan dari negara, pemerintah telah turut serta menyukseskan pelaksanaan pemilu yang puncaknya itu dilaksanakan pada hari pemungutan suara, yaitu 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Baik, teman pemilih, jadi bagaimana 2019 dan bagaimana 2024 berdasarkan hasil evaluasi dari KPU Republik Indonesia dan juga KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah dilakukan beberapa pembenahan, dan juga terkait dengan insentif untuk ad hoc tadi sudah digambarkan oleh Pak Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat ataupun apa yang dipublikasikan oleh KPU Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus tahun 2022 yang lalu. Tapi satu juga hal yang penting bahwa rekrutmen panitia ad hoc kali ini sebenarnya sudah berlaku juga dengan pemilu-pemilu sebelum. Tetap kita lakukan secara terbuka. Jadi diseleksi secara terbuka. Dia harus memenuhi sisi administrasi, umur, lalu dia mengisi soal atau ujian tertentu. Setelah memenuhi itu baru dia bisa dipilih dan ditetapkan. Jadi KPU tetap menerapkan sistem seleksi, tapi ada juga satu hal, yaitu pembatasan masa jabatan. Nah, dia tidak boleh dipilih kalau sudah 2 periode menjabat sebagai panitia. 2 periode itu setiap 5 tahun, berarti kurang lebih hitungan normalnya itu adalah 10 tahun, kurang lebih di situ ya. Tapi kalau kita mengikuti pemilu-pemilu sebelumnya itu kan ada periodisasi pemilu nasional, pemilu gubernur, dan pemilu bupati. Itu disebut satu periode. Berikutnya adalah hal yang sama. Jadi kalau dia sudah mencapai 2 periode itu tidak boleh dipilih lagi. Saya pikir data-data itu sudah ada di masing-masing KPU kabupaten kota. Ya. Jadi teman pemilih bersiap-siap yang berminat menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan, di desa kelurahan, dan di TPS harus belajar banyak dari sekarang karena pakai seleksi. Dan KPU se-Indonesia itu akan mengumumkan secara terbuka kepada generasi muda yang memenuhi syarat untuk berkompetisi menjadi penyelenggara pemilu. Baik Bapak, yang berikut ini terkait dengan kampanye pemilu 2024. Kalau 2019 yang lalu sekitar 6 bulan lebih melaksanakan kampanye bagi peserta pemilu. Nah, untuk 2024 kampanyenya 75 hari. Nah, dalam masa kampanye juga KPU melaksanakan pengadaan dan pendistribusian logistik. Bagaimana
Di samping itu juga melaksanakan sosialisasi dan tahapan-tahapan lainnya. Bagaimana strategi KPU untuk mengatur ini semua supaya logistik itu tiba di tempat sampai dengan tempat pemungutan suara itu berjalan dengan lancar aman, tetapi tahapan lainnya juga berjalan dengan sesuai dengan yang sudah diatur. Kalau kita ikuti proses yang dilakukan oleh KPU RI, sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, sebelumnya kan sudah dilakukan proses rapat kerja bersama dengan DPR dan disepakati kampanye itu hanya dilaksanakan 75 hari. Dari sisi waktu dibanding dengan pemilu 2019 kita melaksanakan kampanye 6 bulan lebih sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ketua. Tapi saat ini kita hanya melaksanakan waktu 75 hari. Hitungan 75 hari itu dari sisi persiapan penyelenggara khususnya dalam rangka pengadaan logistik itu sangat mepet. Tetapi dengan itu dituntut dari kita untuk memetakan waktu hari per hari dari kegiatan-kegiatan dalam rangka pengadaan dan distribusi logistik itu. Konkretnya begini, kita semua, baik itu KPU provinsi maupun kabupaten kota, harus sudah memetakan bagaimana proses pengadaan terhadap logistik-logistik itu. Kalau kita mencermati Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, terdapat 7 jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi 7 jenis itu, yang utama itu adalah surat suara, bilik suara, alat coblos, lalu segel, lalu TPS dan juga kotak suaranya. Jadi itu adalah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara utama. Tetapi ada juga perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tambahan yang kita sebut alat pendukung. Nah, alat pendukung itu kan untuk menjaga kerahasiaan, untuk menjaga supaya tidak rusak dan lain sebagainya. Misalnya ada amplop, ada daftar calon tetap, ada ballpoint, plastik pembungkus dan lain sebagainya. Dan itu harus dipastikan tiba di TPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Artinya paling lambat tanggal 13 Februari semua perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya harus tiba di TPS pada tanggal 13 Februari. Apa strateginya? Kita perlu memetakan bagaimana proses pengadaannya, berapa lama produksinya, bagaimana transportasi dari tempat produksi ke KPU Kabupaten, berapa lama pengelolaan di KPU Kabupaten, bagaimana distribusi dari KPU Kabupaten ke TPS melalui PPK TPS. Ini harus dipetakan. Dan KPU Provinsi telah menyiapkan buku namanya buku peta logistik DTT untuk mendukung pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik nanti, untuk supaya logistik itu bisa tiba tepat waktu. Jadi target kita seperti itu. Walaupun nanti kita memiliki kewenangan, jadi ada bagian sekretariat khususnya ASN yang bertugas untuk pengadaan, ada yang bagian pengelolaan, ada yang bagian distribusi dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu melakukan pemetaan supaya bisa mengantisipasi dan memberi target waktu yang tepat. Jadi kita harus mengoptimalkan 75 hari itu. Itu yang perlu kita lakukan. Iya, baik Pak Ketua. Teman pilih, jadi KPU Provinsi NTT saat ini sudah punya buku peta logistik. Sedang disusun dalam proses penyusunan buku peta logistik terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, kita sebentar lagi mau pemilu 2024, jadi arahnya ke sana. Pak Ketua, ini yang sesi akhir, jadi sebelumnya minum dulu Pak. Minum dulu. Di edit juga punya kopi andalan kan?
punya kopi andalan. Itu di mana saja itu? Pertama ada kopi Datu Soko, ada juga Nobosi, ada juga di Moni. Jadi kalau Pak Ketua mau jalan-jalan, itu banyak lokasi yang menyediakan kopi asli, khas Ende. Minum kopinya, tetapi semangat untuk melaksanakan pemilunya harus tetap. Iya. Minum dulu ya. Iya, silakan Pak Ketua. Jadi teman pemilih bersiap-siap mengkawal pemilu 2024 dari tahapan ke tahapan untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024. Ingat, yang sudah 17 tahun jangan golput ya. Yang sudah 17 tahun rekam data diri Anda di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk mendapatkan KTP elektronik. Baik Pak Ketua. Apa harapan Bapak kepada para stakeholder dan juga teman pemilih dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024? Harapan Bapak, silakan. Pasti satu kata umum ya, sukses ya, seperti itu. Tetapi untuk mencapai sukses itu kan kita kembali ke kekuatan dan juga tantangan yang ada. Pertama, kita memiliki kekuatan yaitu pemilu 2024 adalah pemilu yang dilaksanakan dengan regulasi atau undang-undang yang sama 2019 yang lalu. Undang-Undang 7 tahun 2017 itu yang digunakan lagi dalam pemilu 2024. Lalu penyelenggaraan juga masih penyelenggara yang sama. Sebagaimana kita ketahui, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota di NTT akan berakhir masa jabatannya di bulan Februari tahun 2024. Artinya dalam persiapan itu menuju ke pemungutan suara, orang-orangnya itu akan sama. Gitu. Lalu yang berikut, di samping pengalaman itu juga kita terus membangun komunikasi yang kuat dengan stakeholder, pemerintah, partai politik dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus mengakui apa tantangan kita. Pemilu di NTT itu pasti berbeda dengan daerah-daerah lain. Jalur hubungan, jalur komunikasi atau akses antara provinsi, kabupaten, dari kabupaten ke kecamatan, ke desa-desa, ke TPS itu berbeda-beda. Ada yang dalam suatu wilayah, ada yang berbeda pulau, ada yang daerahnya pegunungan, berbukit dan lain sebagainya. Itu tantangan sendiri. Tetapi tantangan itu jangan sampai pengendor bagi kita. Di sisi lain juga, ini juga penting ini. Kita kan berakhir bulan Februari, Ibu Ketua juga kan, tanggal 3 Februari. Kiranya ini juga bukan menjadi hambatan. Mungkin nanti KPU yang baru sudah siap untuk melaksanakan itu. Oleh karena itu harapan kita, mari kita sama-sama menyukseskan pemilu 2024, tapi jangan tunggu di bulan Februari 2024. Mengapa? Karena sukses itu harus berawal dari semua tahapan. Dari sosialisasi, kita sama-sama menyebarluaskan informasinya. Dan KPU Provinsi dan 22 KPU Kabupaten Kota sudah memiliki medsosnya masing-masing. Punya IG-nya, Instagramnya, punya Facebooknya, punya Twitternya, punya podcastnya seperti ini, punya link di YouTube, lalu punya website untuk menyebarluaskan informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sama-sama mengikuti seluruh tahapan yang ada. Saat ini kita memasuki tahapan verifikasi dalam rangka penetapan peserta pemilu. Mari kita sama-sama mengikuti prosesnya. Begitu juga nanti tahapan-tahapannya. Percayalah, KPU tetap melaksanakan seluruh proses ini dengan taat asas, taat terhadap undang-undang, peraturan, dan juga petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Dan dalam kendali hierarkis kita, KPU di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, kita juga transparan untuk melaksanakan, menjelaskan semuanya dengan satu prinsip. Prinsip kita adalah harus respons solutif, jadi bukan respon reaktif, ya. Jadi beda. Kalau respon solutif, apapun yang disampaikan kita terima, diakomodir, lalu beri solusi. Tapi bukan reaktif atau menghindar.
Ya, kita tunjukkan bahwa kita telah bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturannya, dan tunjukkan data dan informasi yang kita lakukan ataupun kita hasilkan. Saya harap dengan bekerja bersama, bangun soliditas tim, melaksanakan prinsip kerja kolektif kolegial, kita saling terhubung, saling mendukung untuk menghasilkan kinerja yang terukur. Luar biasa, Pak Ketua. Ya. Terima kasih banyak atas semua ilmu, semua informasi yang sudah dibagikan kepada teman pemilih semua melalui podcast KPUND. Teman pemilih, kerja transparan, terukur, solutif, dan tidak reaktif. Ketika ada persoalan jangan menghindar, tapi kita tampung dan kita beri solusi. Dan masih banyak hal lain yang sudah disampaikan secara tuntas untuk pagi ini, untuk hari ini. Tapi masih banyak hal lain yang sesungguhnya ingin KPUND gali dari seorang Bapak Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Thomas Dohu, SHUT MSI. Kami sangat berbangga karena pada kesempatan ini beliau berkenan berkunjung ke studio podcast KPU Kabupaten ND sehingga bisa menyapa teman pemilih semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua sudah menyambangi studio podcast KPU ND. Demikian teman pemilih, kita berakhir. Memang kita ingin untuk terus berdiskusi, terus mengobrol dengan Pak Ketua. Tetapi kita dibatasi waktu karena setelah ini masih banyak hal-hal kegiatan lain yang harus kita lakukan. Jadi kita akhiri. Teman pemilih, jangan lupa follow media sosial dan website KPU Kabupaten ND. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Ketik saja misalnya di Facebook KPU Kabupaten ND akan muncul banyak informasi yang dipublikasikan. Bahkan setiap hari, apapun yang dilakukan oleh KPU Kabupaten ND, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan KPU Republik Indonesia kita publikasikan di situ. Jadi teman pemilih supaya tidak ketinggalan informasi, mari bergabung di media sosialnya KPU Kabupaten ND. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua. Kita sampai dengan tagline kita ya. Oke, siap. Baik. Semangat pagi, pagi. KPU melayani. Integritas 24 jam, bekerja di KPU, kita bahagia. Demikian teman pemilih, sampai jumpa. Pak Ketua, dadah teman pemilih.